Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Desri Wulan Jafar dengan NIM D1D12017, kelas A, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Salaleo. Di sini tujuan saya membuat video yaitu sebagai tugas dari mereview jurnal mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan. Saja jurnal pertama yaitu pengendalian penyakit tanaman padi berwawasan lingkungan melalui pengelolaan komponen epidemik. Saja keberhasilan pengendalian hama dan penyakit tanaman padi berperan penting untuk menyangga stabilitas produksi. Jurnal ini mengungkapkan peranan teknologi pengendalian penyakit padi berwawasan lingkungan berdasarkan pengelolaan komponen epidemik. Beberapa kegiatan budidaya yang dapat digunakan sebagai strategi pengelolaan komponen epidemik tanaman padi adalah: pertama, pemulihan varietas padi; kedua, penggunaan benih sehat; kemudian pengelolaan tanah, pemberian bahan organik, waktu dan jarak tanam, dan yang terakhir, pengairan tanaman. Pada pengelolaan tanaman padi secara terpadu dengan gerakan tanaman serempak pada 804 hektar lahan sawah menggunakan varietas Spari kurang dari 13 dan pengawalan teknologi budidaya telah dilakukan di Polan, Harjo, Klaten pada musim kemarau 2011. Dari kegiatan ini diperoleh hasil rata-rata 9,3 ton per hektar gabah kering panen atau GKP. 5 musim sebelumnya, tanaman padi di daerah ini dilaporkan gagal karena terserang hama, wareng coklat, dan penyakit virus kerdil. Penanaman serempak dilanjutkan pada musim hujan pada hamparan sawah seluas 7.000 hektar di desa Sentono, Klaten. Dan hasil padi mencapai 10,2 sampai 10,0 ton per hektar. Model pengelolaan tanaman dengan pengawalan penerapan teknologi tersebut ternyata dapat merendam serangan hama, wareng coklat, penyakit kerdil hampa, dan kerdil rumput sehingga biaya pengendalian dapat ditekan mencapai 43-60%. Kegiatan ini yang sama dilakukan di Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat pada 2011 seluas 1.000 hektar. Pada kegiatan ini hasil padi meningkat 30-60% dan menekan penggunaan pestisida 50%. Pengendalian penyakit tanaman padi berdasarkan pengelolaan epidemik adalah berwawasan ekologi dan ramah lingkungan karena menekan penggunaan pestisida, budidaya, dan manipulasi lingkungan. Teknologi ini mudah diterapkan secara ekonomis, terbukti dengan meningkatnya pendapatan pada masyarakat yang berada di sekitar sawah tersebut. Kemudian pada jurnal kedua yaitu kajian adopsi inovasi teknologi budidaya padi di Kabupaten Batangsari. Hasil penelitian menunjukkan beberapa teknologi yang tingkat perubahannya masih relatif kecil, yaitu pemupukan organik sekitar 15,74%. Pemupukan merupakan salah satu komponen teknologi penting pada usaha tani padi. Berbagai jenis pupuk dapat digunakan untuk tanaman padi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata penggunaan pupuk organik yang diberikan petani sekitar 9 karung pada lahan dengan rata-rata 1,2 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa petani menggunakan pupuk organik sangat sedikit sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan bahan organik dan mempengaruhi sifat tanah, terutama sifat fisik. Beberapa hal yang menyebabkan pemupukan organik rendah karena harga pupuk organik yang cukup tinggi dan kebutuhan pupuk juga banyak, sehingga sebagian besar petani tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk organik. Dalam mendukung peningkatan produksi dan menekan biaya dan waktu panen, alat yang dianjurkan saat ini yaitu dengan mesin panen atau kombine harvester. Penggunaan alat ini dapat menekan biaya, waktu, dan menekan kehilangan hasil panen sekitar 3%. Dengan menggunakan kombine harvester ini, panen cukup dilakukan dengan 2 orang, dengan waktu panen 6 jam per hektar. Biaya yang dikeluarkan sekitar 1-2 juta per hektar.
Untuk petani yang dapat mengoperasikan alat panen ini dapat menghemat biaya tenaga. Namun demikian, alat panen ini dimiliki beberapa kelemahan, yaitu pada tipe lahan gambut dan lumpur dalam tidak dapat digunakan. Perilaku penggunaan alat panen masih rendah karena kondisi lahan yang sulit diatur pengairannya. Hanya lahan-lahan dengan kondisi kering saat panen yang dapat digunakan alat panen ini. Sehingga pada saat panen ada kegiatan lahan yang masih dalam kondisi basah atau berair, bahkan berlumpur. Alat panen tidak dapat digunakan. Nah, inovasi pengendalian hama penyakit berhubungan dengan produksi karena tanaman yang terserang penyakit tidak dapat berproduksi dengan baik. Selanjutnya, pada jurnal ketiga yaitu pemanfaatan dan optimalisasi lahan kering untuk pengembangan budidaya tanaman palawija di Desa Udai, Kecamatan Wongeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah yang berlebihan dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kejahatan bahan organik tanah oleh tanah konversi atau OTK. Nah, ini merupakan alternatif penyiapan lahan yang dapat mempertahankan produktivitas lahan tetap tinggi. Ciri OTK adalah berkurangnya pembongkaran atau pembalik tanah, mengintensifkan penggunaan sisa tanaman atau bahan lainnya sebagai mulsa. Kadang-kadang disertai penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Rehabilitas lahan-lahan terdegradasi dapat mendukung optimalisasi lahan kering antara lain dengan menanam legume penutup tanah atau tanaman penghasil bahan organik lainnya, khususnya yang bersifat in situ seperti alley cropping dan trip cropping. Penggunaan bahan pembenah tanah, bahan organik maupun mineral juga dapat merehabilitasi lahan terdegradasi. Selanjutnya, yaitu jurnal keempat, pengembangan pola tanaman pangan dengan introduksi teknologi kalender tanam terpadu. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi teknologi yang diuji coba pada kegiatan ini adalah rekomendasi teknologi dari Sikatam terpadu yang meliputi waktu tanam, varietas unggul baru, pemupukan, dan pengenalan hama terpadu. Pola tanam yang diterapkan adalah pola tanam palawija sampai padi-padi. Pola 1 telah dilakukan penanaman palawija atau kacang tanah dengan introduksi PUB, varietas kancil, menggunakan Alsintan traktor mini. Pengaturan jarak tanam yaitu 40 x 20 cm. Pemupukan berupa rekomendasi PUTK yaitu 50 kg urea per hektar, 100 kg SP 36 per hektar dan 50 kg HCl per hektar, dan pengendalian hama penyakit berdasarkan pengendalian hama terpadu. Nah, contohnya pada pola tanam 1 menghasilkan produksi kacang tanah sebanyak 2,1 ton per hektar. Hasil pola tanam 1 tidak dijual dalam bentuk konsumsi, namun berupa benih. Petani memperoleh 2 kali keuntungan dari produksi sebelumnya, yakni produksi sebelumnya yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 ton per hektar, dan penjualan produksi ini dari konsumsi Rp8.000 per hektar menjadi benih Rp18.000 per kilogram. Nah, kemudian budidaya dan pemanfaatan sagu atau Mextrosilon sp oleh subetnis Ayamaru di Kampung Sembaro, Distrik Ayamaru Selatan. Di sini hasil yang ditunjukkan yaitu inovasi teknologi yang diuji coba pada kegiatan ini adalah rekomendasi Nah, produksi yang dihasilkan rata-rata berdasarkan umbina sebanyak 3,42 ton per hektar DKP, hasil yang lebih tinggi dari produksi petani sebelumnya, yaitu 1,8 ton per hektar. Untuk pola tanam 3 dilakukan dengan introduksi penggunaan VUB Inpago 8 dengan jarak tanam menggunakan sistem jajar legowo atau 2:1 dengan jarak tanam 25 x 12,5 x 50 cm.
Pemupukan berdasarkan PUTK yaitu pemupukan dasar menggunakan dolomit dan pupuk kandang 2 ton per hektar, NPK 300 kg per hektar, dan pemupukan urea berdasarkan bagian warna tanaman atau BWD dengan pengendalian hama melalui pengendalian hama terpadu. Produksi yang dihasilkan rata-rata berdasarkan ubinan sebanyak 5,2 ton per hektar. Hasil pada pola tanam 3 yaitu lebih tinggi dikarenakan pada pola tanam 2 lahan petani yang ada di sekitar demplot dalam keadaan berat sehingga serangan hama penyakit berkumpul di lahan demplot.